Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali pada acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik tentang digital ekonomi dan aset digital yang dilaksanakan oleh Digital Asset Academy. Dan materi kita hari ini adalah tentang decentralized finance. Berbagai media saat ini telah memberitakan tentang the greatest wealth transfer in history. Jadi momentum saat ini adalah momen transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah. Dan ini disebabkan terutama oleh fenomena digital disruption atau gangguan digital. Dan Pierre Nanterme, CEO dari Accenture, telah menyatakan bahwa digital disruption atau transformasi digital merupakan penyebab utama dari hilangnya lebih dari separuh perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang terdaftar pada Fortune 500, dan itu telah separuhnya lebih menghilang sejak tahun 2000 karena terlambat transformasi digital. Dan ini fenomena digital disruption saat ini, bahwa perusahaan transportasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun kendaraan, namun mengoperasikan lebih dari 3,9 juta mobil milik mitra pengemudi, namanya adalah Uber. Kemudian perusahaan musik terbesar di dunia tidak memiliki satupun produk rekaman sendiri sebelumnya, namun memiliki lebih dari 286 juta pengguna aktif di tahun 2020. Media terbesar di dunia tidak membayar satupun wartawan atau jurnalis karena semua mitra-mitranya telah membuat konten secara gratis, namanya adalah Facebook. Dan bioskop digital terbesar di dunia tidak memiliki satupun gedung bioskop, namanya adalah Netflix. Dan kemudian perusahaan transportasi, perusahaan akomodasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun kamar hotel, namun mengoperasikan lebih dari 7 juta properti milik mitra-mitra aplikasinya, yaitu Airbnb. Dan ini adalah fenomena disruptive technology yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kita mungkin masih mengingat di era tahun 1970-an atau 1980-an, ketika kita menggunakan telepon di rumah, tidak terbayang waktu itu bahwa telepon akan setiap orang akan menggenggam telepon seperti sekarang ini. Namun ini terjadi, telepon rumah akhirnya menghilang dan diganti oleh HP yang kemudian kita sebut smartphone. Dan kemudian juga untuk korespondensi bisnis, dulu orang menggunakan telegram, kemudian berganti menjadi mesin fax atau faksimile, dan kemudian berganti menjadi email. Dan mesin fax sekarang sudah menghilang. Untuk musik dulu ada piringan hitam, kemudian berganti menjadi kaset, lalu CD, dan akhirnya sekarang berganti ke format digital menggunakan channel digital seperti Spotify dan iTunes. Dan juga untuk perfilman, dulu orang banyak menyewa VCD atau DVD di tempat-tempat penyewaan film, namun kemudian sekarang berganti untuk menyewa atau membayar langganan film digital melalui Netflix. Dan untuk transportasi serta berbagai sektor lainnya juga sudah berubah menggunakan aplikasi. Dan transformasi digital atau transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah ini juga berlaku dari industri lama ke industri baru, terutama adalah untuk contohnya untuk bidang energi. Yang masuk di sunset industry itu adalah industri migas, minyak dan gas. Sementara penggantinya adalah industri yang sunrise atau industri baru, yaitu baterai mobil listrik. Kemudian untuk bidang keuangan atau finansial, yang masuk di sunset industry adalah perbankan. Dan yang masuk di sunrise industry adalah cryptocurrency atau DeFi, yaitu decentralized finance. Dan ini adalah gambaran yang ditampilkan oleh IMF pada IMF Block di tahun 2018 yang menggambarkan bahwa perubahan sistem keuangan menggambarkan kemajuan peradaban manusia. Dan kalau kita review sekilas sejarah keuangan, di dunia perdagangan itu mengenal barter sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi mulai dikenal konsep alat tukar menggunakan elemen dari alam seperti kerang dan garam. Di tahun 806 Masehi di Tiongkok mulai diperkenalkan mata uang kertas, dan di tahun 1816 Masehi mulai ada lembaga yang mengumpulkan emasnya masyarakat, dan masyarakat yang menyimpan emas diberi tanda terima berupa kertas, disebut nota, dan kemudian disebut bank notes. Jadi dulunya
uang kertas itu merupakan tanda terima emas. Dan di tahun 1950 mulai ada kartu kredit. Di tahun 1970 ada perang Vietnam, Presiden Nixon mulai mengganti gold standard, dan gold standard berhenti di tahun itu karena Presiden Nixon memberikan instruksi atau membuat dekret untuk mencetak supaya Bank Sentral Amerika mencetak uang dolar tanpa jaminan emas diganti dengan surat utang negara. Kemudian tahun 1994 ada electronic money, yaitu pembayaran menggunakan HP, meskipun waktu itu masih menggunakan HP Nokia dan sistem operasinya Symbian. Lalu di tahun 2009 mulai diperkenalkan konsep cryptocurrency. Dan ada sejarah baru dalam industri keuangan, yaitu 28 Maret 2022, Presiden Putin mengembalikan dunia ke gold standard. Jadi gold standard yang telah mati di tahun 70 oleh Presiden Nixon dihidupkan kembali oleh Presiden Putin tanggal 28 Maret 2022. Dan kenapa ada cryptocurrency? Kita perlu mempelajari fungsinya uang. Yang pertama, sebagai alat tukar, Bapak Ibu pergi ke toko atau ke pasar, membayarkan sejumlah uang, mendapat barang dan jasa. Kedua, untuk mengukur nilai, artinya Bapak Ibu mau bertransaksi, lihat dulu daftar harga, atau kalau ke restoran lihat menu. Kemudian yang ketiga, untuk standar pembayaran, untuk mengetahui apakah suatu pembayaran transaksi sudah lunas 100% atau masih baru 50% dan harus dibayar lagi 50%. Yang terakhir adalah untuk store of value, untuk menyimpan nilai. Ini kita pertanyakan, masih bisakah sistem keuangan kita menyimpan nilai? Dan ini buktinya, daya beli uang menurun terus. Tahun 2000, uang Rp100.000 bisa beli beras 40 kg. Di tahun 2016, berasnya tinggal 10 kg. Di tahun 2022 ini 100.000 yang sama, hanya bisa beli beras sekitar 6 kg saja. Jadi menurunnya itu lebih dari 80%. Dan kemudian kalau tadi rupiah, bagaimana dengan dolar? Ini ilustrasinya. Di tahun 1990, uang $100 bisa beli barang kebutuhan untuk 1 bulan. Kemudian di tahun 2000, uang $100 yang sama bisa beli barang kebutuhan hanya untuk 2 minggu. Dan di tahun 2022, uang $100 ini hanya bisa beli barang kebutuhan untuk beberapa hari saja. Dan bagaimana dengan koin digital? Di tahun 2018, ilustrasinya, 3 koin digital bisa beli barang kebutuhan untuk 1 minggu. Tahun 2019, koinnya tinggal 2, bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu. Di tahun 2022, tinggal 1 koin digital, tapi barang kebutuhannya bisa untuk 1 bulan atau bertambah banyak. Jadi koinnya makin berkurang, tapi barangnya bertambah banyak karena nilai koin digital ini meningkat terus. Dan fenomena ini telah diriset oleh Accenture, yaitu gangguan digital pada sistem perbankan yang terutama disebabkan oleh fintech. Disebut juga unbundling the bank atau meretelin jasa perbankan. Dan di Indonesia fintech ini juga berkembang pesat, dan ini adalah pemetaan fintech di Indonesia, meliputi untuk jasa payment, lending, agregator, crowdfunding, personal finance, dan lain-lain termasuk cryptocurrency. Ini adalah bank-bank tradisional yang dikenal di Indonesia. Dan bank-bank tradisional ini sempat tertinggal oleh fintech, tapi mereka belajar dari fintech sehingga membangun bank digital. Dan dipelopori oleh BTPN yang mengeluarkan Jenius, Bank Mandiri menerbitkan Livin, DBS memiliki Digibank, BCA Digital mengeluarkan Blue, UOB mengeluarkan Tomorrow, Bukopin mengeluarkan Woke. Dan saat ini ada jenis bank baru, yaitu disebut neobank. Kalau digital banking itu perusahaannya PT Bank yang lama dengan semua kantor cabang yang banyak di berbagai kota dengan SDM yang sangat besar, namun bank-bank lama ini mengeluarkan aplikasi digital yang dikelola divisi digital. Nah, kalau neobank ini perusahaannya baru. Jadi PT banknya baru, kemudian beroperasi seperti fintech dengan kantor yang tidak banyak di berbagai kota, SDM-nya ramping, namun lebih memfokuskan pada aplikasi digital, sehingga untuk pembukaan rekening tidak perlu ke customer service, tidak perlu membuka rekening harus jam kantor, mau membuka rekening baru bisa dilakukan kapan saja, pagi, siang, malam, di mana saja, bisa dilakukan dari rumah atau kantor, persis seperti fintech. Namun perusahaan-perusahaan ini memiliki izin perbankan. Kategorinya adalah neobank. Pelopornya adalah Jago dari Bank Jago, kemudian C-Bank, ini adalah bank kesejahteraan ekonomi yang diakuisisi oleh C Group Holding Company dari Shopee. Kemudian Neo Commerce Bank mengeluarkan brand Neo Bank. Nah,
setelah puluhan tahun beroperasi, semua bank ini tidak bisa melayani masyarakat. Dan tercatat di dunia ada lebih dari 2 miliar orang dewasa yang disebut unbanked karena tidak memiliki rekening bank. Dan di Indonesia, 66% dari populasi Indonesia itu unbanked atau tidak memiliki rekening bank orang dewasanya. Namun, semua orang dewasa ini memiliki HP. Jadi solusi untuk keuangan digital adalah membuat HP setiap orang dewasa yang tidak punya rekening bank ini menjadi banknya masing-masing. Jadi sekarang ini solusi yang diperlukan adalah solusi untuk melayani orang-orang yang unbanked. Dan solusinya adalah decentralized crypto banking. Ini merupakan masa depan industri keuangan. Dan untuk memahami crypto banking, kita perlu memahami tren di pasar kripto sejak tahun 2021 sampai 2022 ini. Yang pertama adalah DeFi, Decentralized Finance. Kedua, NFT, Non-Fungible Token. Ini adalah teknologi untuk sertifikasi digital untuk karya seni, hak cipta, dan berbagai hal-hal yang perlu sertifikasi. Yang ketiga adalah Web 3.0. Ini adalah teknologi internet yang berbasis blockchain. Dan juga GameFi, yaitu game finance, di mana bermain game menjadi alternatif baru untuk berpenghasilan, dan juga membangun aset di game yang disebut in-game asset. Dan tren ini disebut play to earn. Dan ini adalah grafik yang menggambarkan pertumbuhan industri decentralized finance sejak tahun 2018 sampai 2019 yang tumbuh sekitar 600%. Dan kalau dibandingkan pertumbuhan tahun berikutnya 2020 sampai 2021 ternyata lebih besar lagi, yaitu di 2020 DeFi tumbuh lebih dari 400%, di tahun 2021 lebih dari 1000%. Dan di tahun 2022 ini dari Januari ke 16 Maret 2022 terjadi sedikit penurunan karena terjadi perang Rusia dan Ukraina, sehingga terjadi tren tabungan di cryptocurrency atau di DeFi itu diambil untuk menggantikan pembayaran internasional maupun kebutuhan sehari-hari akibat dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Namun demikian, di tanggal 16 Maret masih volume DeFi ini masih 73,53 miliar dolar. Dan ini akan segera naik lagi dan tumbuh lebih besar. Dan DeFi atau Decentralized Finance ini adalah layanan jasa keuangan seperti industri keuangan yang ada saat ini, tapi berbasis blockchain. Jadi ada banyak kategori, yaitu untuk trading, lending, asset management, wallets, stablecoins, derivatif, payment, insurance, decentralized exchange, semuanya menggunakan blockchain. Dan di tahun 2021, negara pengadopsi cryptocurrency terbesar adalah Vietnam, disusul India, Pakistan, Ukraina, Kenya, Nigeria, Venezuela, Amerika Serikat, Togo, Argentina, Kolombia, Thailand. Dan di tahun 2021, negara pengadopsi DeFi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, dan China. Dan kita berharap dengan bekerja sama bersama Bapak Ibu sekalian, Indonesia bisa muncul dalam peta pengadopsi DeFi serta cryptocurrency yang terbesar di dunia dalam tahun ini serta tahun mendatang. Dan ini adalah kategori ekosistem decentralized finance. Ada banyak kategori dan setiap kategori DeFi ini memiliki ribuan aplikasi. Dan contoh kategori-kategori DeFi ini adalah ada crypto wallet, asset management, compliance, tokenisasi aset, payment, lending, marketplace, stablecoin, infrastructure, dan masih banyak lagi. Tentu kalau kita ingin memiliki aplikasi yang lengkap, ada lebih dari 5.000 aplikasi DeFi. Dan ini tentu akan rumit dan tidak memungkinkan untuk diaplikasikan semua. Karena itulah kami perkenalkan comprehensive crypto banking ecosystem, di mana semua kategori yang lengkap tadi bisa terwakili dalam satu gabungan aplikasi yang compact. Dan inilah Relictum, yaitu semesta teknologi terdesentralisasi. Dan proyek DeFi dari Relictum disebut Relictum Finance. Dan Relictum Finance memiliki keunggulan karena mendukung pembayaran perdagangan internasional menggunakan stablecoin USDR, yaitu
mata uang kripto yang dipatok ke nilai dolar, diterbitkan oleh Relictum sehingga disingkat USDR. Dan USDR ini 100% di backup oleh US dollar atau USDT. Dan transparan karena sirkulasinya dipublikasikan, serta teknologinya menggunakan blockchain generasi 5 yang tercepat di dunia. Integrasi untuk berbagai perusahaan yang ingin menggunakan pembayaran USDR sangat mudah dan keamanannya sangat handal. Dan USDR ini di masa depan bisa dipertukarkan dengan USDC dari Coinbase, BUSD dari Binance, dan berbagai mata uang kripto lainnya. Relictum juga memiliki payment gateway yang disebut Relictum Pay dan sudah didukung, diakui, dan bekerja sama dengan Visa dan Mastercard serta Simplex. Dan kalau bekerja sama dengan Simplex berarti sudah bisa terkoneksi dengan berbagai aplikasi atau ekosistem yang populer di kripto seperti Binance, Chainsley, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEtherWallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan lain-lain. Relictum juga memiliki DEX, yaitu Decentralized Exchange. Ini adalah aplikasi untuk jual beli cryptocurrency dan tersedia lebih dari 500 pasang cryptocurrency untuk diperjualbelikan. Relictum memiliki Relictum Staking. Ini teknologi untuk deposit cryptocurrency dan mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency yang dideposit. Relictum juga memiliki Relictum Swap. Ini adalah untuk pertukaran antar cryptocurrency yang dimiliki. Dan kegunaan dari staking adalah untuk meningkatkan ketahanan harga kripto. Dan Relictum Swap ini adalah fasilitas untuk tukar menukar kripto. Dan Relictum memiliki Relictum Pool, ini seperti unit link asuransi, tapi kalau unit link asuransi itu harganya dibentuk dari kombinasi beberapa saham unggulan, maka nilai dari token Relictum Pool ini dibentuk dari gabungan beberapa cryptocurrency yang terunggul di dunia. Relictum Wallet ini adalah fasilitas untuk crypto wallet dan sangat aman serta sangat lengkap karena dalam satu Relictum Wallet yang disebut Relictum Node, Bapak Ibu bisa mengakses semua aplikasi yang tadi telah kami jelaskan dalam Relictum Ecosystem. Dan Relictum juga memiliki teknologi Relictum Bridge. Ini adalah teknologi cross-chain, yaitu teknologi untuk interkoneksi blockchain 5.0 Relictum Pro dengan blockchain lain seperti Ethereum, Cosmos, Solana, Near, dan Polkadot. Dan dengan terkoneksi ke berbagai blockchain yang lain, maka akan ada aliran uang yang lebih besar ke ekosistem Relictum, sehingga ini merupakan strategi likuiditas Relictum. Dan semua aplikasi di Relictum itu dibangun menggunakan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Relictum juga memiliki teknologi NFT, yaitu Relictum NFT Premium, Relictum NFT Design untuk arsitektur, Relictum NFT World untuk kalangan umum, dan juga Relictum NFT Islam untuk kaligrafi dan karya-karya seni dari berbagai kebudayaan Islam. Relictum Lab adalah inkubator bisnis startup berbasis blockchain dan juga marketing arm atau divisi pemasaran dari teknologi blockchain 5.0 Relictum dan Relictum Ecosystem. Dan ini adalah perbandingan Relictum dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pemilik merek terkenal di pasaran kripto. Dan contohnya untuk teknologi blockchain, Relictum menggunakan blockchain 5.0 yang tercepat di dunia. Binance menggunakan Binance Smart Chain, itu adalah teknologi blockchain generasi 3. Ripple menggunakan blockchain generasi 3. Tether tidak membuat blockchain sendiri, tapi menggunakan Ethereum, yaitu blockchain generasi 2. Dan juga kalau dibandingkan dengan perusahaan lain, rata-rata perusahaan di dunia kripto itu, satu perusahaan membuat satu aplikasi, menerbitkan satu cryptocurrency. Namun, Relictum ini memiliki belasan proyek aplikasi, jadi seperti gabungan belasan perusahaan dijadikan satu. Keunggulannya, jika semakin banyak orang berjual beli cryptocurrency di Relictum DEX, maka nilai GTN atau Genesis Token sebagai native token Relictum akan naik. Semakin banyak yang download Relictum Node untuk bertransaksi karena biaya transaksi kriptonya termurah di dunia, nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang menggunakan blockchain
based game atau game berbasis blockchain, maka nilai nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang berjual beli NFT di Relictum NFT Marketplace, nilai GTN juga akan naik. Dan ini adalah rangkuman dari ekosistem Relictum, yaitu gabungan aplikasi-aplikasi yang mewakili semua kategori utama untuk decentralized finance dan Web 3.0. Semuanya sudah dibuatkan oleh Relictum dan diakses menggunakan satu aplikasi tunggal Relictum Node. Jadi daripada menganalisis ribuan aplikasi, lebih mudah dan lebih menguntungkan serta lebih aman menggunakan aplikasi dari Relictum Ecosystem. Dan Relictum telah dikenal di berbagai negara karena aktif melakukan konferensi serta expo di Dubai, di Spanyol, di Rusia, di Malta, di Bangkok, dan di berbagai negara lainnya. Dan ini adalah presentasi Relictum yang menjelaskan bahwa Relictum Pay sudah didukung oleh Visa dan Mastercard sebagai pemilik jaringan pembayaran terbesar di dunia. Dan ini adalah trofi dari Blockchain Economy Expo yang diperoleh bulan November 2021. Kalau kita bicara kripto, tentu kita belajar sedikit sejarahnya. Dan sejarah kripto ini dimulai dengan diperkenalkannya Bitcoin di tahun 2009. Dan hanya ada 21 juta unit Bitcoin yang tersedia di dunia. Dan di sejarahnya tahun 2010 ada orang yang beli 2 loyang pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Hari ini nilainya lebih dari 5,7 triliun rupiah. Dan cryptocurrency telah disebut sebagai emas digital. Dan di tahun 2016 harga 1 Bitcoin telah melewati harga emas. Dan jika Bapak Ibu di tanggal 3 Maret 2017 memiliki 1 ons emas, Anda bisa jual, Anda belikan Bitcoin, maka Anda simpan selama 4 tahun, nilai Bitcoin-nya naik lebih tinggi dari 1 kilogram emas. Dan jika Anda 5 tahun lalu berinvestasi $1.000, Anda belikan emas, Anda bisa untung 30%. Kalau Anda belikan saham Tesla, Anda bisa untung 1.800%. Tapi kalau Anda beli Bitcoin, Anda bisa untung 14.800%. Dan kalau Anda beli Ethereum, Anda bisa untung 216.000%. Dan jika setahun lalu, tepatnya di Januari 2021, jika Bapak Ibu beli cryptocurrency ADA atau Cardano, maka dalam waktu 9 bulan, di bulan September 2021, Bapak Ibu bisa meningkat nilai asetnya jadi $14.000 lebih. Dan kalau Anda beli Ethereum Classic, modal $1.000 di Januari 2021, tanggal 1 September nilainya $10.449 atau naik lebih dari 1.000%. Dan apa yang membuat teknologi yang membuat cryptocurrency itu bisa naik tinggi? Dan cryptocurrency itu dibuat oleh teknologi blockchain. Bitcoin merupakan produk dari blockchain generasi 1, Ethereum diproduksi menggunakan blockchain generasi 2. Dan blockchain ini memiliki masalah karena kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah, biayanya tinggi, dan rawan diserang hacker. Solusinya adalah menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro yang tercepat di dunia. Dan blockchain 5.0 ini telah ada saat ini, dan inilah penjelasan lengkapnya. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik.
Ukuran tiap satu blok reliktum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Reliktum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Reliktum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Dan keunggulan blockchain 5.0 ini adalah di kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Ini adalah perbandingan setiap generasi blockchain. Jadi kalau dibuatkan nilai untuk teknologi dan kecepatan, maka yang nilainya paling rendah adalah blockchain 1.0 dari Bitcoin. Dan kemudian ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 2, yaitu oleh Ethereum, yang kecepatannya 2 kali Bitcoin. Kalau Bitcoin itu 10 transaksi per detik, maka Ethereum 20 transaksi per detik. Kalau Bitcoin tidak memiliki smart contract, maka Ethereum mulai memiliki smart contract yang pertama di dunia, sehingga bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi digital yang terdesentralisasi. Kemudian kecepatan blockchain ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 3. Di situ ada Binance Smart Chain, kemudian juga ada Polygon, ada beberapa blockchain lainnya. Kemudian ditingkatkan lagi blockchain kecepatannya oleh blockchain generasi 4, ada Sili, ada Solana, dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, yaitu Reliktum Pro. Kalau tadi adalah perbandingan teknisnya, berikut ini adalah perbandingan tokenomics atau keekonomian dari setiap generasi blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya adalah Bitcoin. Bapak Ibu bisa untung 74.000% lebih kalau belinya 9 tahun lalu. Sayangnya 9 tahun sudah lewat. Dan kemudian ada blockchain 2.0, kriptonya namanya Ethereum. Anda bisa untung 987.000% kalau belinya 7 tahun lalu. Sayangnya 7 tahun sudah berlalu. Lalu ada blockchain 3.0. Cryptocurrency-nya adalah BNB. Anda bisa untung 567.000% kalau belinya 5 tahun lalu. Namun 5 tahun sudah berlalu. Dan kemudian ada blockchain 4.0, kriptonya adalah Solana. Anda bisa untung 38.000% kalau belinya 3 tahun lalu. Sayangnya 3 tahun pun sudah berlalu. Dan hari ini Bapak Ibu bersyukur masih mendapatkan kesempatan dengan hadirnya blockchain generasi 5 yang tercepat di dunia. Cryptocurrency-nya adalah Genesis Token dengan kode GTN. Harganya masih lebih murah dari 1/1 Bitcoin, tapi teknologinya lebih cepat 100.000 kali lipat lebih cepat dari Bitcoin, 50.000 kali lebih cepat dari Ethereum. Dan banyak masalah yang sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 ini, terutama untuk masalah kecepatan. Blockchain yang lama itu sangat lambat, dan blockchain yang 5.0 ini yang tercepat di dunia saat ini. Kemudian untuk konsumsi energinya, blockchain yang lama itu sangat boros energi atau biaya listriknya sangat mahal, dan ini sudah dipecahkan oleh blockchain 5.0 yang sangat hemat energi. Dan kemudian untuk perkembangannya mudah dikembangkan, artinya semakin banyak penggunanya, kecepatan tetap tinggi atau skalabilitasnya besar untuk blockchain 5.0, dan juga lebih aman, karena blockchain yang lama itu rawan serangan hacker, sementara blockchain yang 5.0 ini lebih kuat atau lebih aman dari serangan hacker. Dan bisa memecahkan banyak masalah karena teknologinya dibuat dari awal, tidak memodifikasi blockchain yang lama. Dan teknologinya adalah disebut Hypernet, dengan konsensus disebut Proof of Stake. Dan ini adalah tim profesional Reliktum Pro. Direktur teknologinya Alexander Strigin, Direktur operasional Franco Fiore, IT Security Advisor-nya Fernando Martino, Business Advisor-nya George Bastio, Crypto Influencer-nya Matias Mende,
dan CMO-nya adalah Nikolai Osipenko. Jadi timnya multinasional. Kemudian teknologi Relictum ini tidak hanya untuk membuat cryptocurrency, tapi bisa digunakan untuk berbagai bidang bisnis. Keuntungan perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro, kecepatannya lebih dari 1 juta transaksi per detik, keamanannya sangat tinggi, mudah diintegrasikan, dan bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya pengguna, dan kecepatannya tetap tinggi. Dan Relictum ini telah dipublikasikan di berbagai media. Yahoo Finance memuat berita bahwa Relictum Pro ini menang sebagai the best blockchain startup di Spanyol. Dan diberitakan juga oleh Associated Press atau AP sebagai kantor berita yang terpercaya. Dan media Forklog, ini media teknologi, telah mempublikasikan bahwa Relictum menembus transaksi lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan media Bitcoin Insider juga memuat teknologi Relictum ekosistem dengan lengkap. Dan apa keuntungan kita sebagai pionir? Kita belajar dari keuntungan para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena. Dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2, dan sekarang nilai 5.000 Bitcoin ini bisa mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Dan bukan hanya Jared Kena saja, tapi ada Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Schramm, dan mereka ini adalah orang-orang yang bertindak cepat untuk mengadopsi Bitcoin di masa masih awal sekali. Kalau tadi para pengusaha muda, ini adalah Eric Friedman, yaitu miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia beli Bitcoin di usia 12 tahun, mengumpulkan uang saku dari neneknya, dan dia memiliki 403 unit Bitcoin. Dan hebatnya, Eric Friedman ini tidak menjual Bitcoin-nya ketika setiap tahun mengalami kenaikan, tapi dia hold terus, sehingga sekarang usianya 25 tahun dan dia memiliki aset digital senilai lebih dari 360 miliar rupiah. Bagaimana model bisnis Relictum ini yang menguntungkan kita? Bapak Ibu, supaya lebih mudah dibayangkan, saya kasih visualisasi jalan tol ini, supaya bayangkan Bapak Ibu menjadi pemegang saham dari jalan tol ini, di mana jalan tol ini dilalui jutaan mobil setiap hari. Setiap hari jutaan mobil itu membayar uang tol. Tentu keuntungan Anda sebagai pemegang saham akan sangat besar. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi. Dan karena teknologi Relictum Pro ini diciptakan oleh tim Relictum, maka hak ciptanya 100% milik Relictum. Dan hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual ini dinilai dengan 10 miliar GTN. Dan 50% ditawarkan untuk dimiliki investor atau sejumlah 5 miliar GTN. Dan keuntungan para pemilik GTN bisa mendapatkan royalti, yaitu revenue sharing. Jadi dari revenue atau pemasukan perusahaan setiap bulan, 19% dibagikan untuk para pemilik GTN yang melakukan staking atau deposit GTN. Apa manfaat memiliki GTN atau Genesis Token? Yang pertama, menghemat modal untuk membangun aset digital cryptocurrency. Kalau Bapak Ibu baru mau mulai membangun aset cryptocurrency sekarang menggunakan Bitcoin, satu koinnya sudah lebih dari 570 juta. Jadi dengan dana yang sama, Bapak Ibu bisa memiliki GTN lebih dari 1 juta unit. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu 13 tahun yang lalu memiliki 1 juta Bitcoin. Ya, sekarang tentu sudah asetnya nilainya triliunan, Bapak Ibu. Yang kedua, penghasilan pasif royalti. Karena mendapatkan royalti tanpa menjual kripto GTN, Anda sudah mendapatkan royaltinya. Yang ketiga, untuk menambah dana pensiun. Jadi semakin banyak unit GTN yang dimiliki, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat, untuk lindung nilai, yaitu melindungi nilai aset tunai dari inflasi. Karena kalau Bapak Ibu punya deposito, tentu nilai daya belinya menurun terus. Jadi sebagian Anda belikan GTN, itu akan mengkompensasi atau menutupi kerugian akibat inflasi. Yang kelima, untuk proteksi kerugian. Setiap bisnis memiliki risiko bisnis, setiap investasi memiliki risiko investasi. Sebelum Anda mengalami risikonya terjadi, lebih baik Anda bisa proteksi menggunakan rasio 10% dari nilai risiko bisnis atau investasi Bapak Ibu. Contoh, jika Anda memiliki risiko senilai 1 miliar, 10%-nya yaitu 100 juta dibelikan GTN. Ketika Anda mengalami risiko di masa depan, misalnya total loss, baik dari bisnis ataupun investasi Anda, maka
nilai 10% yang berupa GTN tadi akan mengcover 100% atau lebih. Yang keenam, untuk ganti rugi. Ini sama dengan proteksi kerugian, tapi ruginya sudah dialami duluan. Yang ketujuh, untuk hedging properti, yaitu mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Dari 10 miliar GTN di dunia, 50% bisa dimiliki investor, dan 20% dari 5 miliar unit ini, sebanyak 1 miliar unit GTN, kita harapkan bisa dimiliki oleh Indonesia. Apa artinya ini? Dengan memiliki 1 miliar unit GTN, artinya Indonesia memiliki 10% cadangan GTN dunia. Kenapa ini penting? Karena di era Web 3.0, teknologi Reliktum Pro akan paling banyak digunakan oleh berbagai sektor bisnis di berbagai negara. Sehingga sangat penting kalau kita sewaktu masih murah, kita reserve dulu, sehingga kita memiliki national reserve Genesis token yang salah satu terbesar di dunia. Dan ini menjadi penting. Bayangkan kalau Indonesia memiliki 10% cadangan minyak dunia, atau 10% cadangan beras dunia, ya, atau 10% cadangan komoditi dunia yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memiliki 10% GTN atau sejumlah 500 juta GTN, 1%-nya itu 50 juta GTN, 0,1% 5 juta GTN, atau 0,02% 1 juta GTN. Dan ini adalah GTN yang kami miliki saat ini. Contohnya, tanggal 15 November 2021, dalam 30 hari, kenaikan nilai GTN saya sudah 55,61%. Dan ketika kita membeli GTN, maka kita tidak menitipkan uang, tapi langsung mendapatkan unit GTN, dan tidak dititipkan di server perusahaan, tapi langsung disimpan di unit perangkat yang kita miliki menggunakan brankas digital, yaitu Reliktum Node. Dan di tanggal 22 Januari, nilai GTN saya sudah naik 256,96% dalam 97 hari. Kenapa bisa demikian? Karena algoritmanya selama private sale, nilai GTN ini naik, setiap terjual 10 juta unit akan naik 1,2%. Dan sampai sekarang ini masih tersedia 3,1 miliar unit, jadi bisa ada 310 titik kenaikan harga lagi. Dan di tahun 2021, GTN ini telah naik 523%, dan sampai hari ini telah memiliki kenaikan lebih dari 700%. Dan kabar baiknya, GTN ini akan diperdagangkan di crypto exchange global, yaitu L-Bank atau Ledger Bank. Dan L-Bank ini adalah crypto exchange yang eksis di lebih dari 150 negara, serta memiliki lebih dari 7,5 juta trader. Dan ini akan membuat para pemilik GTN bisa menjual unit GTN-nya di exchange, atau yang belum punya nanti bisa beli di L-Bank ini. Nah, kebutuhan setiap orang atau setiap keluarga berbeda-beda, namun tentunya setiap orang memiliki kebutuhan dana pensiun. Masalahnya, banyak orang Indonesia tidak menyadari bahwa masa hari tua bisa lebih panjang dari masa kerja. Contoh, kalau Anda kerja selama 30 tahun dari umur 25, kemudian pensiun di usia 55, maka Anda akan bekerja selama 30 tahun. Tapi kalau Anda diberi karunia umur panjang, bisa ulang tahun di usia 95, maka dari 55 sampai 95 itu masih 40 tahun. Jadi bagaimana Bapak Ibu untuk rencana Anda untuk membiayai hari tua, ya, ini kami kasih gambaran. Kalau pengeluaran Anda sekeluarga sekarang 20 juta rupiah per bulan, dengan inflasi 5% per tahun, maka 30 tahun dari sekarang pengeluaran Anda itu menjadi 89,3 juta rupiah per bulan. Itu kalau nggak ada corona. Kalau ada pandemi corona, inflasinya lebih dari 5%, pengeluaran Anda 30 tahun lagi bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Jadi bagaimana solusinya? Karena itu kami sampaikan peluang bisnis digital Reliktum. Tujuannya yang pertama untuk menghasilkan active income, yaitu memperbesar cash flow uang masuk setiap bulan lebih besar dibanding laju inflasi. Yang kedua, membangun aset network dan aset digital untuk menciptakan passive income di masa depan. Karena dengan adanya Reliktum ini, Bapak Ibu bisa seperti memiliki franchise crypto bank, sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dan saat ini ada lebih dari 40.000 partisipan yang telah bergabung. Dan inilah pesan Presiden Jokowi. Revolusi
Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul artificial intelligence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pesan Presiden bahwa dalam dunia digital maka pemenangnya bukan hanya yang lebih kuat atau yang lebih kaya, tapi pemenangnya adalah siapa yang lebih cepat. Dan dalam hal ini yang lebih cepat bukan hanya pemerintah saja, tapi adalah rakyatnya juga. Dan Bapak Ibu terima kasih sudah menyaksikan penjelasan tentang solusi untuk decentralized finance yang terlengkap di dunia menggunakan Relictum ekosistem dan blockchain 5.0 Relictum Pro yang tercepat di dunia. Informasi ini bukanlah penawaran investasi. Bapak Ibu perlu menggunakan analisis dan riset Anda sendiri, dan semua keputusan adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia.